Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya mengenai kontrol adaptif MPPT atau Maximum Power Point Tracking pada PLTS berbasis adaptif. Baik, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Bungaran Jeremy Jonathan Butar-Butar dengan NIM 2023 11 086. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang panel surya itu sendiri. Panel surya merupakan sebuah perangkat yang akan menghasilkan energi listrik ketika mendapatkan cahaya matahari. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya sistem kontrol adaptif dengan menggunakan MPPT atau Maximum Power Point Tracking, di mana panel surya tersebut akan bergerak atau mencari titik operasi dari panel surya tersebut ke dalam kondisi atau daya maksimumnya atau biasa kita sebut dengan maksimum power point, di mana titik ini tidak tetap melainkan berubah-ubah tergantung pada intensitas cahaya matahari, suhu serta kondisi beban yang terhubung. Seperti yang kita ketahui, bumi mengelilingi matahari sehingga matahari tidak akan stay di satu titik yang dapat kita lihat, di mana matahari itu akan berputar karena rotasi dari bumi yang mengelilingi matahari, sehingga kita membutuhkan nih yang namanya solar tracking atau maximum power point tracking yang akan bekerja dengan mencari titik di mana panel surya mendapatkan cahaya matahari secara optimal sehingga dapat mengurangi yang namanya kerugian energi atau losses. Nah, apa sih fungsi-fungsi atau kegunaan dari menggunakan sistem MPPT ini? Yang pertama, kita dapat mengurangi yang namanya rugi-rugi daya atau losses. Kedua, kita dapat menyesuaikan atau adaptif terhadap perubahan lingkungan. Yang ketiga, kita dapat mengoptimalkan daya keluaran panel surya. Nah, ciri-ciri dari sistem kontrol adaptif itu yakni kontrolernya mampu untuk mengubah parameternya ketika terjadi yang namanya perubahan lingkungan atau faktor eksternal, sehingga controller akan langsung mengubah parameter atau mengubah arah putaran dari panel surya untuk mendapatkan sinar matahari yang optimal. Kemudian, oleh karena itu, hal tersebut dapat mengurangi yang namanya rugi-rugi daya karena panel surya tersebut sudah mendapatkan cahaya matahari secara optimal sehingga hasil yang dikeluarkan atau output dari panel surya juga akan maksimal. Nah, untuk membuat suatu sistem adaptif yang pada panel surya dengan menggunakan MPPT atau Maximum Power Point Tracking, kita dapat melihat diagram blok ini. Terdapat yang namanya Adjustable Controller, yakni MPPT, seperti tadi judulnya. Yang dimana controller MPPT ini atau Maximum Power Point Tracking akan bekerja atau mengubah parameternya ketika terjadi ada yang namanya faktor eksternal seperti solar irradiance dan juga temperatur, di mana solar irradiance dan juga temperatur ini akan mempengaruhi yang namanya PV system yang merupakan plan dari diagram blok ini. PV system ini apa? PV system ini merupakan sistem pada panel surya atau photovoltaic. Selanjutnya, PV atau photovoltaic itu akan diukur tegangan dan juga arusnya, yang dimana hasil pengukuran dari tegangan dan arus tersebut akan dikirimkan ke yang namanya comparison decision menggunakan teknik MPPT algorithm, di mana MPPT akan mengkalkulasikan selisih dari keluaran dari panel surya dengan daya yang diinginkan, yaitu maksimum daya yang diinginkan. Misal, maksimum daya yang kita inginkan itu 10 watt, sedangkan daya output atau keluaran dari panel surya itu 9 watt oleh karena adanya iradiasi solar matahari. Nah, di situ terdapat selisih dari nilai keluaran dan juga input dari diagram blok tersebut. Sehingga ada yang namanya adaptation mechanism atau mekanik yang dapat beradaptasi yang akan dihubungkan ke summing point dan di sana terdapat adjustable controller di mana controller tersebut akan mengubah parameternya sehingga output yang dihasilkan oleh si plan yaitu PV system atau photovoltaic system akan menghasilkan daya yang diinginkan yaitu 10 watt tadi. Nah, untuk plan tersebut kan dipengaruhi oleh solar irradiance dan temperatur.
atau iradiasi matahari atau adanya titik-titik bayangan yang menutupi yang namanya cahaya matahari tersebut untuk terpancar ke si panel surya tersebut. Sehingga kontrol tersebut akan memutar arah dari panel surya sehingga panel surya tersebut akan mendapatkan suplai matahari secara maksimal di seluruh bagian pada panel surya tersebut. Nah, apa sih perbedaan dari MPPT controller pada PLTS dengan controller lainnya yang digunakan pada PLTS? Nah, MPPT seperti tadi saya bilang merupakan maksimum power point tracking di sini, yang mana MPPT ini akan berfungsi untuk mengatur arah dari si panel surya sehingga sistem tersebut dapat secara otomatis mencek di mana sih keadaan matahari yang optimal atau di mana titik yang kita dapat mendapatkan suplai matahari secara optimal. Selanjutnya, setelah itu hasil dari tegangan yang dihasilkan akan dikirimkan ke yang namanya baterai. Nah, baterai kan masih bersifat DC. Kita butuh alat yang dapat mengubah dari DC ke AC. Kita gunakan yang namanya inverter untuk mengubah dari DC ke AC sehingga tegangan yang dihasilkan atau arus yang dihasilkan oleh panel surya tersebut dapat berubah menjadi tegangan AC sehingga kita dapat menggunakannya di rumah kita seperti penggunaan lampu dan juga televisi dan juga dispenser, kulkas dan lain-lainnya. Nah, apa sih bedanya dengan charge controller yang di sebelah kanan? Di sini PLTS-nya langsung terhubung ke yang namanya controller charger atau controller ini berfungsi untuk mengisi daya dari si baterai. Di mana misal daya yang kita inginkan 10 watt. Tetapi karena adanya iradiasi dari matahari, panel surya tersebut hanya mendapatkan daya sebesar 8 watt. Nah, 8 watt tersebutlah yang masuk ke baterai. Kemudian dikonvert menjadi daya AC. Sedangkan untuk yang MPPT tadi, ada yang namanya kan controller yang mengubah arah dari panel surya sehingga panel surya tersebut akan mendapatkan suplai matahari secara maksimal sehingga hasil keluarannya juga akan sebesar 10 watt. Selanjutnya kita masuk ke maksimum power point tracking. Nah, di sini ada quotes dari saya. Hiduplah seperti MPPT. Jangan hanya berfokus pada satu titik, tetapi teruslah cari titik daya maksimum di dalam diri kita agar energi sukses kita bakal keluar 100%. Oke, akan saya berikan kesimpulan sedikit mengenai MPPT. Kesimpulan dari saya mengenai MPPT ini atau Maximum Power Point Tracking adalah MPPT ini merupakan teknik kendali yang adaptif. Seperti tadi yang namanya adaptif, dia akan menyesuaikan kontrolnya terhadap yang namanya faktor eksternal seperti suhu dan lainnya. Di mana controller ini kita gunakan pada yang namanya PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya yang berfungsi untuk memastikan panel selalu beroperasi di titik daya maksimum meskipun intensitas cahaya dan suhu terus berubah. Sehingga apa? Sehingga mampu mengurangi losis atau rugi-rugi daya, menyesuaikan kondisi lingkungan dan mengoptimalkan daya keluaran. Penerapan MPPT umumnya menggunakan DC ke DC converter yang dikendalikan oleh algoritma tertentu, mulai dari metode sederhana dan juga metode cerdas seperti Fuzzy Logic Controller dan Neural Network yang bersifat adaptif. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sekian presentasi dari saya mengenai maksimum PowerPoint tracking pada panel surya berbasis adaptif. Saya Bungaran Jeremy Jonathan Butar-Butar dengan NIM 2023-11086, pamit undur diri. Maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Sekian dan terima kasih.